Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita yang besar saat kita boleh datang ke tempat Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Karena Dia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Anaknya yang tunggal, Dia telah berikan. Dan Dia telah mati untuk kita. Untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Jika kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami untuk menaikkan pujian sembah kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah hadir di tempat ini. Mari setiap jemaat Tuhan di tempat ini, undang Dia, hadirkan Tuhan di dalam hati-Mu. Dan naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menaikkan pujian sembah kami di hadapan-Mu. Bagi Dia segala pujian sembah kami. Haleluya. Ya Yesus, yang mati bagiku.
hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Rasakan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Hanya kata itu yang dapat kami ucapkan. Terima kasih. Kami percaya untuk setiap penyertaan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami di tempat ini. Bentuk setiap hidup kami, Tuhan, menjadi seperti bejana-Mu. Dan tanam setiap kerinduan kami, Tuhan, untuk menjadi seperti-Mu, Yesus. Kita tidak tahu sampai kapan hari hidup kita. Bukan itu yang penting, tapi yang penting bagaimana cara kita hidup. Mari kita mau belajar serupa dengan Tuhan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti kata Yesus sesuai jangan semula serupa dengan kata Yesus tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sedang jemaat itu duduk kembali. Kita menaikkan pujian ini. Naikkan pujian ini dari dalam hatimu, dengan kerinduan dari dalam hatimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan.
terang di antara gelap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dialah juru selamat kita. Dialah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Sesungguhnya adalah sukacita dan kebahagiaan bagi kami apabila kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, apabila kami masih berkesempatan memuji-Mu, terlebih lagi apabila kami boleh mendengarkan suara isi hati-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam dunia yang gelap ini, yang apabila kami tidak berhati-hati dan hidup sembrono, tidak seturut firman-Mu, kami akan tersesat di dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, sungguh adalah sukacita, kehormatan dan kebahagiaan yang terbesar kalau kami boleh datang ke rumah-Mu, bersama-sama kami memuji-Mu. Kami boleh datang Tuhan, memuliakan Engkau, sebab hanya Engkau saja yang menjadi sukacita dan kerinduan kami setiap saat Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau luar biasa. Karena itu pada pagi dan siang ini kami datang. Kami rindu mendengarkan Engkau berkata-kata. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami katakan kami siap mendengarkan firman-Mu dengan rasa hormat dan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
bersama saya yang siap menerima Tuhan, kita berkata amin, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara adalah orang-orang yang mengikuti renungan yang saya bagikan, mungkin 2 hari sekali sekarang, saudara tahu bahwa saya sedang mencoba mengangkat satu kehidupan seorang yang bernama Gideon, saudara-saudara. Hari ini pun saya ingin mengambil dari bagian kisah Gideon itu. Adalah satu hal yang menarik perhatian saya, saudara-saudara. Satu hal yang menarik perhatian saya. Selalu saya perhatikan dan saya mencoba mencari di mana letak kuncinya, di mana letak persoalannya. Mengapa saudara-saudara kita saudara-saudara sepupu kita dari orang-orang Islam, ya, mereka bisa begitu berkembang terus-menerus. Terus saya renungkan, saya coba cari, saya perhatikan. Saya sampai pada satu kesimpulan, tapi mungkin ini belum benar 100% atau belum sempurna. Tetapi yang saya perhatikan adalah saudara-saudara, mereka gigih sekali. Mereka gigih sekali menyiarkan atau menyampaikan apa yang harusnya orang-orang Islam itu perhatikan. Contohnya, kalau saudara-saudara suka nonton televisi RCTI, kalau mungkin jam 7 lewat atau jam berapa ya gitu, jam 7 lewat atau setengah 8. Itu kan mulai dari ceritanya Andin dan Aldebaran gitu, apa namanya itu? Apa cinta gitu ya. Itu yang sinetron yang lagi in itu sekarang gitu ya. Karena ceritanya berbelit-belit. Saya bilang ini sutradaranya otaknya berbelit-belit. Nah, lalu dilanjutkan dengan cerita itu si Apoy gitu dan Bang Rohmat gitu. Apoy dan Bang Rohmat. Saudara tahu di cerita itu apa yang ada? Itu menyiarkan siar agama Islam. Coba mereka masuk melalui cerita-cerita sinetron. Ya, memang ceritanya tidak khusus untuk menyiarkan agama Islam, tapi ada bagian-bagian yang kelihatan sekali itu menyiarkan siar agama Islam. Karena mereka diajarkan membaca Al-Quran. Banyak lagi hal-hal lain saudara-saudara. Jadi mereka masuk dalam bidang pendidikan, kebudayaan. Ya, di segala lini mereka masuk. Seperti antara lain ada sampai heboh. Masalah apa ya istilahnya, adanya murid-murid sekolah yang diwajibkan, terutama di Padang itu, Padang, memakai jilbab. Kemana arahnya? Sebab mereka ingin sekali dunia tahu, terutama masyarakat di Indonesia itu tahu dalam hal ini minimal di kota Padang. Ini harusnya Islam loh. Begitu loh saudara-saudara. Nah, saya merenung. Kalau mereka bisa melakukan hal itu, kenapa orang Kristen tidak pernah ada? Dalam kekristenan tidak ada sinetron kah atau apakah? Di mana letaknya? Inilah kekeliruannya, makanya saudara-saudara Islam makin berkembang. Sedangkan Kristen yang berkutat terus ya. Tidak mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, saya ingin mengambil bagian dari kisah Gideon ini. Coba kita baca dulu. Hakim-Hakim pasal kedua ayat 10. Hakim-Hakim pasal kedua ayat ke-10. Bisa ditayangkan. Kita baca bersama-sama ya. Semua jemaat saya harapkan bisa membacanya. 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan,
atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini, sebetulnya ayat ini ingin berkata begini. Setelah angkatan itu dikumpulkan, angkatan itu adalah angkatan Yosua dengan orang-orang yang seangkatan dengan Yosua yang berjuang untuk memasuki tanah Kanaan. Setelah Musa mati, maka Allah menggantikan, menunjuk Yosua sebagai pengganti Musa untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, menyeberang sungai Yordan. Menyeberang sungai Yordan, nah mulai masuk ke tanah Kanaan. Dan Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang menyertai orang Israel sampai bisa merebut tanah perjanjian itu dengan pertolongan Tuhan. Yang akhirnya bahwa tanah itu dapat dikuasai, direbut dan dibagi-bagikan kepada 12 suku bangsa Israel kecuali suku Lewi. Suku Lewi tidak mendapat bagian tanah. Karena suku Lewi hanya hidup dari persembahan 11 saudara-saudaranya. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yosua sudah tua dan mati pada umur 120, masih ada orang-orang tua yang melihat perbuatan-perbuatan Allah dari Mesir. Keluar dari Mesir, Allah menekan Fir'aun, menuntun bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan ini. Nah ketika Yosua dan orang-orang tua ini akhirnya meninggal, maka seperti yang dikatakan, bangkitlah, lahirlah angkatan muda yang tidak mengenal dan ingat lagi. Ini yang parahnya. Bangkitlah angkatan muda yang tidak mengenal dan tidak ingat lagi firman Tuhan. Oh bukan, maka bangkitlah sesudah itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Yang artinya bangkitlah angkatan baru yang tidak melihat sendiri. Tidak melihat sendiri apa yang Tuhan lakukan. Sehingga diistilahkan tidak mengenal Tuhan. Atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tetapi saudara, sebenarnya bukan demikian persisnya. Karena apa? Karena kisah apa yang tercatat di dalam sejarah orang Israel, teristimewa keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan, itu semua harus diceritakan. Diceritakan berulang-ulang. Karena orang Israel tidak boleh melupakan Taurat Tuhan. Seperti yang tercatat dalam Yosua 1 ayat 8. Coba barangkali dapat ditampilkan Yosua 1 ayat 8. Kita akan melihatnya. Yosua pasal pertama ayat ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian akan dan engkau akan beruntung. Nah saudara-saudara, kita bisa lihat saudara-saudara di dalam Yosua pasal pertama ayat ke-8. Janganlah lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Orang Israel itu sangat taat saudara-saudara. Mereka tidak akan melupakan Taurat Tuhan. Tetapi ingat setelah angkatan yang tua itu yang mengalami sendiri kejadian-kejadian itu, tidak ada orang-orang muda yang bangkit, yang tidak mengalami sendiri, begitu cepat melupakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini saya merenung. Sungguh benar saudara-saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen?
mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi kan kita tidak mengalami kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita dengar melalui khotbah-khotbah. Nah saudara-saudara yang saya kasihi, sampai seberapa firman Tuhan yang disampaikan di dalam khotbah-khotbah di gereja itu masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita betul-betul bisa mengatakan amin. Semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan. Baik kalau kita lihat cerita-cerita Alkitab. Atau kita merenungkan kehidupan kita sendiri. Bahwa Allah itu hidup. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila hal ini tidak ada pada kita. Sebetulnya ini kita akan masuk ke dalam satu situasi seperti angkatan muda orang Israel itu. Padahal kalau kita lihat saudara-saudara di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Coba kita lihat, kita baca ini. Dari ayat 1 sampai ke 22. Baca baik-baik. Ya, kalau saudara-saudara jarang baca Alkitab, mari saya ajak hari ini kita baca firman Tuhan di Alkitab. Dengar dan simak baik-baik. Ulangan pasal ke-6 ayat 1 sampai ke 22. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah perintah, yakni ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan itu harus menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Stop sampai sini dulu saudara-saudara. Apa artinya apa yang kuperintahkan dalam ayat 6 kepadamu pada hari ini? Haruslah saudara dan saya kita perhatikan. Pertanyaannya apakah kita sebagai orang Kristen sudah memperhatikan hal ini? Kita lakukan. Sepulangnya saudara dari gereja tempat ini, ya sudah selesai, tugas saya sudah selesai sebagai anak Tuhan. Ibadah, duduk melongo dengar firman Tuhan. Separuh masuk kuping kanan, separuh lagi melewer lagi keluar. Yang masuk ke kuping kiri, keluar lagi. Kalaupun nembus kuping kanan, keluar kuping kiri. Apakah yang saudara dan saya bawa ketika pulang dari gereja? Apakah pernah kita duduk bersama-sama anak kita? Sini. Apakah pernah kita punya waktu bersama-sama keluarga? Bapak-bapak perhatikan, ibu-ibu perhatikan. Kita harus mengerti tentang cerita dulu. Cerita tentang firman Tuhan. Bagaimana Allah melakukan. Dalam kitab Kejadian. Terus semua. Kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau cerita. Kita harus punya waktu untuk bercerita apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita-kita. Mungkin juga kesaksian. Kelihatannya hal ini sepele.
Tetapi kalau kita sampaikan dengan sungguh-sungguh, orang Islam boleh adakan pengajian. Mereka belajar mengaji. Saudara mau belajar ngaji gimana? Saya mau tanya, coba pikirin deh. Apa kita perlu belajar? Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Masa mesti begitu baca Alkitab? Tidak, saudara-saudara. Tapi kita mengulang kisah-kisah tersebut. Sehingga itu masuk ke dalam pikiran, perasaan anak-anak kita. Ini yang dimaksudkan dengan cuci otak yang benar sebagai orang Kristen. Perhatikan anak-anak muda nih, saya mau katakan. Yang punya anak-anak kecil. Cuci otak anakmu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya dia menjadi orang Kristen yang betul-betul mengerti. Bukan cuma cerita Alkitab tahu, tidak. Hayo. Dan tunjukkanlah dalam sikap hidup kita orang-orang tua. Beginilah kalau menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Amin. Kita tidak bisa seperti mereka. Tapi kita bisa juga melakukan. Supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam keturunan kita. Tapi maukah kita melakukannya. Dan mempersiapkan diri supaya dapat melakukannya. Kalau dalam ayat ke-8 yang kita baca tadi dikatakan haruslah engkau mengikatkannya pada tanganmu dan harus menjadi lambang di dahi, di jidat. Artinya hal-hal yang sungguh-sungguh harus diperhatikan. Tetapi kenyataannya kalau saya perhatikan, gereja boleh ibadah 3.000, 10.000 orang, khotbah hebat luar biasa. Tetapi what next? Apa yang terjadi setelah pulang dari gereja? Itu yang paling penting. Karena apa saudara-saudara? Saya merenungkan kenapa jemaat di Perigi anak-anak perempuannya kok gampang sekali digayat-gayatin oleh saudara-saudara sepupu kita. Keturunan Nebayot. Kenapa? Karena kenyataan lingkungan di sini mayoritas adalah Muslim. Di dalam diri mereka ini tidak ada kebenaran firman Tuhan. Mereka dengar katanya. Seperti pujian burung nuri katanya. Terbang tinggi katanya. Orang buta yang nyanyi begitu karena dia tidak lihat. Akibatnya saudara-saudara. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang klise. Tidak real. Harusnya kita mencuci otak anak kita, keturunan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia menjadi bangga menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen. Amin. Amin. Saudara aja tidak memperhatikan, bagaimana anak cucu bisa memperhatikan? Impossible. Tidak mungkin. Kita aja tidak memiliki kerinduan doa sungguh-sungguh. Kerinduan waktu menyembah dengan sungguh-sungguh. Karena itu saya punya kerinduan bahwa sisa hidup saya ini saya harus pakai supaya merubah jemaat menjadi generasi yang betul-betul mencintai Tuhan. Bangga sebagai orang Kristen karena tahu apa itu kekristenan. Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Siapa itu Yahweh Allah kita? Siapa Allah yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan itulah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Sehingga kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena pengertian ini harus betul-betul kuat di dalam diri kita. Kita punya kesempatan panggil anak-anak kita duduk. Enggak usah saudara khotbah di rumah. Tapi ceritakanlah tentang firman Tuhan itu, kisah-kisah itu. Selingilah dengan firman Tuhan dan ayat-ayat yang sederhana saja. Kalau ini dilakukan dengan berulang-ulang saudara-saudara dan penuh rasa tanggung jawab, pisau setumpul apapun, kalau saudara mau asat tiap hari, terus tiap hari dengan tidak bosan-bosan, saudara asat, satu hari pisau itu menjadi tajam. Amin.
Tapi jangan malas. Kesalahan kita saudara-saudara. Kita nih malas. Alah gak perlulah itu mah. Kelihatannya sepele. Tetapi sangat prinsipil. Karena itu saya rindu. Guru-guru sekolah minggu boleh punya program sehebat setinggi langit apapun juga. Tapi ingat, kamu hanya bertemu dengan anak sekolah minggu satu kali. Tetapi pengaruh lingkungan itu yang setiap hari dia bergaul itu seminggu 7 kali, 7 hari. Karena itu tidak aneh kalau remaja-remaja kita digaet hilang, dicomot hilang, dicomot hilang. Jangankan yang perempuan, yang laki-laki pun bisa terjadi saudara-saudara. Karena tidak punya dasar yang kuat, kebenaran yang kuat di dalam dirinya. Mengenal siapa Allah kita. Sehingga timbul kebanggaan, kebahagiaan sebagai anak-anak Tuhan. Coba saudara-saudara renungkan. Saya coba merenung, kenapa ya? Kenapa ya? Ya kira-kira begini saudara-saudara. Bagaimana kita mau mengadakan pengajian baca Alkitab? Bosan. Tapi kalau kita ceritakan kisahnya itu diselingi kesaksian barangkali. Kan menjadi bagus, menjadi hidup saudara-saudara. Kita lanjutkan pembacaan ini. Mulai ayat 9. Ayat 10. Ya. 2, 3. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sampai sini saudara-saudara. Dikatakan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, sudah punya rumah kebun, maka berhati-hatilah kalau engkau sudah berhasil, sudah sukses, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah saudara-saudara, ini yang sering terjadi. Ketika masih belum sukses, setia luar biasa. Tetapi setelah sukses, kesuksesan itu bisa membuat jauh dari Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kesulitan, masalah pergumulan, jangan engkau kata jauhkan Tuhan saya daripada itu. Tidak. Kita orang-orang Kristen punya Allah, Dia adalah desainer yang maha agung. Dia adalah perancang yang dahsyat saudara-saudara. Kalau saudara dan saya diizinkan masuk dalam penggodokan melalui proses masalah pergumulan dan sebagainya, yang jadi masalah bagaimana kita menyikapi keadaan itu. Yusuf tanpa diizinkan oleh Tuhan melalui proses dihianati, masuk sumur, di sumur mati, dijual sebagai budak, dihianati oleh istri Potifar, masuk penjara, dilupakan oleh juru minuman. Tidak mungkin dia akan sampai ke istana Firaun. Saya mau katakan impossible dia sampai ke istana Firaun. Semua yang Yusuf alami bukan sebuah kebetulan, ini pernah saya sampaikan dalam renungan saya. Semua itu adalah desain, blueprint, rencana Allah yang sempurna.
Karena itu saudara-saudara, perlu saudara-saudara ketahui. Seringkali kesulitan, masalah, pergumulan saudara-saudara, pencobaan yang saudara-saudara alami adalah sebuah jembatan emas menuju keberhasilan, bukan menuju kehancuran. Itu semua jembatan emas menuju keberhasilan. Seperti Yusuf. Melalui semua itu terbentanglah jembatan emas yang membuat dia bertemu dengan Fir'aun dan menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Jangan kita buru-buru bilang, aduh Tuhan, saya udah gak mau lah, saya udah gak sanggup lah. Jangan, ikuti dengan setia. Tuhan tidak pernah salah dalam mendesain. Allah tidak pernah salah dalam memberikan sesuatu kepada saudara. Termasuk persoalan pergumulan. Tidak pernah salah saudara-saudara. Cuma kita maunya segala sesuatu yang instan. Kita mau segala sesuatu yang mudah dan cepat selesai. Nah saudara-saudara yang saya kasihi. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah berhasil, berhati-hati kita. Masalah kesulitan itu jembatan emas untuk keberhasilan. Tetapi keberhasilan seringkali menjadi satu jembatan menuju jurang kehancuran. Ingat saudara-saudara. Keberhasilan tanpa kita sadari. Kalau kita tidak hati-hati bisa menjadi jembatan yang menuju ke jurang kehancuran. Ini yang harus saudara dan saya perhatikan. Nah, dalam ayat ke-12 tadi, maka berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Kita baca ayat 13 dan seterusnya. 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memurnikan engkau dari muka bumi. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti yang kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah kamu menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar. Dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Ini yang harus kita selalu ingat. Kita ceritakan apa yang terjadi dan apa juga yang Tuhan Yesus lakukan. Nah saudara-saudara yang saya kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita tidak memperhatikan ini. Dan ini pun terjadi di dalam kehidupan yang disebut seorang yang bernama Gideon. Kalau saudara baca tentang kisah Gideon, maka kita dapat mengetahui bagaimana Gideon itu dipanggil oleh Allah sedang berbuat apa? Dia sedang memeras anggur. Tapi memerasnya ngumpet-ngumpet saudara-saudara. Kenapa? Takut dengan orang Midian. Takut orang Midian datang kemudian mengambil apa yang telah dikerjakan. Nah saat itulah malaikat Tuhan menemui Gideon.
Kisah ini saudara-saudara memang cukup unik. Saya memperhatikan kisah ini cukup unik. Kenapa cukup unik? Ketika Gideon itu bertemu dengan malaikat Tuhan, coba kita buka dalam Hakim-Hakim pasal kedua. Pasal ke-6 maksud saya, maaf. Kita lihat mulai ayat ke-7. Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat ke-7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus orang nabi kepada orang Israel yang berkata pada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Tetapi aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Kita baca ayat 11 saudara-saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diberitakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Stop. Saudara lihat kata Tuhanku. Yang pertama tertulis bagaimana? Tuhanku dengan huruf apa? Huruf besar atau huruf kecil? Tuanku. Huruf kecil. Yang kedua, Tuhanku. Huruf. Jangan saudara pikir bahwa Alkitab dicetak, ditulis itu ngasal. Tidak saudara-saudara, ini punya satu makna. Ketika Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Gideon masih berpikir, ini kan omongan manusia. Makanya dia berkata, Tuanku. Dianggap orang biasa. Tetapi kedua kali ketika malaikat Tuhan berkata, aku menyertai engkau, dia baru tahu. Ini bukan orang biasa. Makanya dipakai istilah Tuhanku. Nah, apa artinya saudara-saudara? Ternyata Gideon itu adalah pribadi yang di dalam kekecewaannya dikatakan, kalau memang Allah itu menuntun bangsa Israel, mana sekarang seperti apa yang diceritakan? Kenapa sih Allah gak mau turun, kirim aja malaikatnya, usir orang Midian itu. Bukankah kita ini dibelenggu, ditekan oleh orang Midian? Gideon punya pemikiran demikian.
Kan pemikiran itu juga sering ada pada kita. Kalau Tuhan memang hidup, Tuhan Yesus itu hidup, ya begini aja. Tuhan itu yang ngatur saudara. Tuhan itu yang mengatur kita. Bukan kita yang mengatur. Bukan kita yang ngatur Tuhan. 1 detik hidup saudara di depan saudara kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu setahun lagi apa yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan itu tahu. Jangan ngatur Tuhan. Kita diatur Tuhan. Yang penting kita percaya dan taat saudara-saudara. Nah, apa yang dapat kita tangkap dan kita pelajari dari kisah Gideon ini antara lain. Dia tuh jujur. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya dia berkata, oke deh kalau kamu Tuhan saya minta tanda sekarang. Boleh? Yang pertanyaan dia minta tanda apa? Ini ada guntungan bulu domba nih. Saya minta besok pagi tidak ada embun. Dimanapun juga. Kecuali di atas bulu domba ini. Di rumput-rumput tidak ada embun. Oke, besok pagi dilihat benar. Di atas guntingan bulu domba ada embun. Di tempat lain tidak ada. Wajar. Kalau Gideon berpikir, kebetulan kali. Sekarang saya minta rawah. Supaya di mana-mana ada embun. Tapi di atas guntingan bulu domba ini enggak ada. Terjadi saudara. Baru Gideon nunduk. Saya jadi ingat. Saya pun pernah begitu. Saya menumpangkan tangan atas orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyakit. Pergi. Benar enggak? Ngomong begitu siapa yang tahu sih? Cuman saya yang tahu. Benar apa enggak? Nah karena itu saya bilang. Kalau Tuhan mau pakai saya. Sebagai hambamu. Sekarang buktikan dulu dalam hidup saya. Kalau saya sakit saya doa aja deh. Enggak makan obat. Iya dong. Fair dong kalau begitu. Kalau tidak kan saya jadi pembohong. Terjadi saudara-saudara, barangkali pernah saya saksikan. Sampai saya akhirnya tahu benar. Tuhan itu adalah penyembuh. Belajar jujur saudara-saudara. Lebih baik saudara jujur daripada saudara sok jujur. Kelihatannya jujur padahal tidak jujur. Lebih baik jujur aja padanya. Kalau saudara nggak percaya, berkatalah seperti Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang lambung tangan. Aku tidak percaya. Tapi ingat, setelah dibuktikan oleh Allah hal itu, saudara harus komit setia sampai akhir. Amin. Jangan cuman, ya percaya dah, percaya dah. Percaya apa saudara-saudara? Percaya itu betul-betul saudara-saudara. Hidup mati kita gantungkan dalam kepercayaan kita. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan setelah Gideon tahu hal ini, dia taat kepada Tuhan. Pertemuan itu mengubahkan Gideon saudara-saudara. Dan yang luar biasanya, saya ingin kita menjadi generasi Gideon saudara-saudara. Bapak, ibu, orang muda, jadilah generasi Gideon. Apa yang dimaksud dengan generasi Gideon? Dia melakukan perintah Tuhan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Antara lain saudara-saudara. Kalau saudara baca kelanjutan kisah Gideon ini, maka kita dapati, maka Gideon mengumpulkan hambanya 10 orang melakukan tindakan apa? Gideon berani ngambil resiko menghadapi orang tuanya yang penyembah berhala dengan menumbangkan mesbah-mesbah dewa-dewa yang ada ke milik orang tuanya dan menumbangkan tiang-tiang berhala milik orang tuanya bahkan yang ada di kota itu. Ini luar biasa saudara-saudara. Ketika Tuhan menyatakan kebenarannya itu, dia nekat dan dia bertekad. Dia lakukan itu semua. Saudara-saudara, kita sekarang sudah saatnya menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh saudara-saudara. Sungguh-sungguh. Bawalah anakmu, istrimu, keluargamu mengenal Tuhan dengan benar.
Seperti saya katakan tadi, bikinlah mesbah apa? Jangan keren-kerenan. Mesbah keluarga ini, alah. Nama itu nggak penting, yang penting isinya. Kemasan itu nggak penting, yang penting isinya. Bangun, apa namanya itu? Persekutuan internal kamu, silakan. Mulailah orang tua baca Alkitab. Bacalah buku-buku tentang kisah-kisah Tuhan Allah dalam perjanjian lama dan Tuhan Yesus. Ceritakan. Gak usah tiap hari kali, 2 hari sekali ceritakan. Terus. Saya katakan pisau yang diasap pelan-pelan juga tajam saudara. Batu karang sekeras apapun juga kalau ditetesin terus oleh air. Setetes, setahun, 2 tahun, 10 tahun pasti berlubang loh saudara-saudara. Ya, mau gak kita melakukan hal itu? Lakukan. Setelah Gideon tahu dia taat kepada perintah Tuhan, yang pertama itu adalah melakukan. Dia ambil resiko, dia tumbangkan semua mesbah kepada dewa-dewanya. Bukan hanya itu, Gideon merubah mesbah kepada dewa-dewa dengan mesbah kepada Allah yang hidup. Ayo saudara-saudara, kita harus seperti ini. Yang kedua saudara-saudara, Gideon tanpa ragu-ragu mengajak 10 orang hamba-hambanya. Dia memobilisasi apa yang ada padanya. Mari apa yang ada pada saudara dan saya, kita arahkan dan kita gunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Ayo saudara-saudara, lakukan apapun yang dapat kita lakukan. Sekecil apapun yang saudara dapat lakukan. Saudara hanya punya kesempatan untuk berdoa. Berdoalah orang-orang tua. Bisa berdoalah orang-orang muda yang bisa membangun. Saya rindu sekali nanti di tempat ini. Apalagi kalau COVID sudah berlalu. Kita bangun komsel. Yang membangun betul-betul jemaat kita mengenal firman Tuhan. Enggak usah keren-kerenan seperti kita khotbah. Tetapi sampaikanlah kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling penting. Supaya entah seminggu 2 kali jemaat kita mendapat siraman rohani yang sehat dan benar. Orang Islam boleh mengaji. Ya kita juga belajar firman Tuhan. Jangan ragu-ragu. Gunakan talenta, kemampuan yang dapat kita lakukan hanya untuk Tuhan. Yang terakhir, melakukan perintah melawan orang Midian. Walaupun secara jumlah Gideon dengan orang Israel itu kalah dengan orang Midian. Apa artinya saudara-saudara? Artinya lakukan perintah Tuhan dengan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Hadapi apapun yang harus kita hadapi. Hadapi apapun yang saudara harus hadapi. Percayalah Tuhan beserta kita. Bukankah malaikat Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Bukankah firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Lakukan. Sekali lagi saya katakan, lakukan. Mari saudara-saudara, sekaranglah waktunya kita menjadi generasi Gideon. Iya, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Betapa hati saya terasa sakit dan sedih kalau mendengar anak-anak Tuhan dicomot, diambil satu. Seakan-akan harta yang kita miliki diambil orang di depan hidungmu. Di depan batang hidungmu, di depan matamu. Milik kita diambil, kita tidak berdaya. Amin. Apakah kita mau mendiamkan hal ini terus menerus? Tidak. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak melakukan sesuatu dengan frontal. Bersifat melawan. Tetapi mari kita lakukan, memperbaiki diri. Ya, ceritakan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Supaya mereka sadar. Hai kamu orang-orang muda, jagalah teman-temanmu dengan pendekatan. Supaya jangan sampai
iman percaya mereka menjadi goyah. Sehingga mereka gampang diculik, diambil, dicuri saudara-saudara. Ingat, di dalam keselamatan mereka, di dalam kebinasaan mereka, ada juga tanggung jawab saudara dan saya. Karena itu, mari kita belajar dari kehidupan Gideon ini, supaya kita betul-betul menjadi generasi Gideon yang saat ini. Kalau tidak saudara-saudara, bukan tidak mungkin, makin hari kekristenan itu makin meredup. Tetapi sekarang mari kita minta Tuhan memimpin kita, memakai kita untuk kita membangkitkan kembali terang kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya. Abba Bapa. Abba Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihi. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakanlah sekali lagi, lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan. Yes, amin. Naikkan pujian ini dan pengakuan ini dari dasar hati yang paling dalam. Haleluya. Oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Katakan, Abba Bapa, Abba Bapa. Yes, yes, mari kita tinggikan Dia, mari kita muliakan Dia, mari kita mengakui di hadapannya, Kau segalanya bagiku, Kaulah segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Mungkin beberapa saat kita telah melupakan Tuhan, hari ini kita mau mengadakan pengakuan. Kau segalanya, Kau segalanya. Amin, amin, amin. Dengan segenap hati,
kepadamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ingatkan kami keluarga besar GBI Perigi ini Tuhan. Agar kami tahu tanggung jawab yang harus kami kerjakan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, Rajaku, kehidupanku. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Hamba serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Berkati keluarga besar GBI Perigi ini Tuhan. Agar menjadi pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Kami boleh hidup sebagaimana seturut kehendak-Mu. Kami boleh belajar daripada kesalahan orang Israel agar kami tidak melakukan hal yang sama. Tetapi kami ingin menjadi generasi Gideon Tuhan yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa menyambut firman-Mu dan menyambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Bersama-sama yang diberkati kita katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang persiapkan diri kita untuk menerima doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah wajah-Nya. Bapa, hamba serahkan seluruh domba-Mu ini dalam tangan. Apapun yang ada dalam kehidupan mereka, kami hamba percayakan ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, yang berkuasa di atas segala-galanya. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berseru kepada-Mu Engkau dengarkan Tuhan. Nyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Yang berulang tahun hamba berdoa, baik buat Oma Wage, baik buat saudara Lydia, Estrina, baik untuk Bapak Hutapea.
curahkan berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kekuatan dan kesehatan bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka terus memuliakan Engkau. Terus dan terus meninggikan nama-Mu. Dan kepada umat-Mu ini Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga mereka. Engkau menjaga kehidupan keluarga mereka, usaha mereka. Engkaulah Tuhan yang mengatur dan memimpinnya. Karena itu dengarkan firman Tuhan dan terimalah berkat. Yosua pasal 1 ayat 6-9 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau melupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya apa yang tertulis di dalamnya menjadi kenyataan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah setelah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan ada dalam hidup kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya, bersama-sama dengan saya yang diberkati kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, sampai jumpa pada kesempatan